Bahasa Melayu, bahasa resmi dan kebangsaan Malaysia, kini menghadapi ancaman yang serius. Beberapa faktor mulai dari sistem pendidikan hingga sikap masyarakat terhadap bahasa ini memperlihatkan bahwa bahasa Melayu berisiko punah selamanya di Malaysia. Berikut ini adalah beberapa bukti dan data yang menunjukkan kondisi kritis tersebut. Sekolah vernakular di Malaysia menggunakan bahasa pengantar selain bahasa Melayu, seperti Mandarin atau Tamil. Menurut Akta Pendidikan 1996, Menteri Pendidikan diberi kuasa untuk mengecualikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa perantaraan di sekolah vernakular. Hal ini menyebabkan siswa dari sekolah-sekolah ini kurang terpapar dan terampil dalam bahasa Melayu, yang berdampak pada kemampuan mereka berbahasa Melayu di kemudian hari. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menunjukkan bahwa persentase siswa yang tidak mencapai standar minimal dalam bahasa Melayu cukup signifikan. Di beberapa sekolah vernakular, kemampuan bahasa Melayu siswa berada di bawah standar yang diharapkan. Misalnya, hanya sekitar 60% siswa Bumi Putra yang menunjukkan penguasaan bahasa Melayu yang baik, sedangkan di kalangan non-Bumi Putra angkanya jauh lebih rendah. Laporan dari utusan Malaysia mengungkapkan bahwa dalam beberapa sektor seperti pelayanan publik terdapat kesulitan komunikasi karena sebagian warga Malaysia tidak bisa berbicara bahasa Melayu dengan lancar. Kejadian ini sering terlihat di kantor imigrasi dan rumah sakit, di mana pegawai terpaksa menggunakan bahasa lain untuk melayani warga yang tidak bisa berbahasa Melayu. Sikap masyarakat terhadap bahasa Melayu juga menjadi faktor penting. Beberapa kalangan menganggap bahasa Melayu kurang memiliki nilai ekonomi dan profesional dibandingkan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya. Hal ini diperkuat oleh laporan yang menyebutkan bahwa banyak warga lebih memilih menggunakan bahasa Mandarin, Hokkien atau Kantonis dalam urusan sehari-hari daripada bahasa Melayu. Kebijakan pemerintah dalam mengangkat dan memartabatkan bahasa Melayu seringkali dianggap kurang tegas. Meskipun bahasa Melayu dijamin sebagai bahasa resmi oleh perlembagaan, implementasi dan penegakan kebijakan ini masih lemah. Beberapa pakar bahasa dan tokoh masyarakat telah menyuarakan keprihatinan mereka, menekankan perlunya kebijakan yang lebih tegas untuk memastikan bahasa Melayu tetap relevan dan dominan di Malaysia. Perbandingan dengan bahasa Indonesia di negara Indonesia. Sebagai perbandingan, Indonesia telah berhasil menguatkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil oleh Indonesia yang bisa dijadikan pelajaran bagi Malaysia. Sistem pendidikan nasional. Di Indonesia, semua sekolah baik negeri maupun swasta diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Ini memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang etnis, mendapatkan pendidikan yang kuat dalam bahasa Indonesia. Kebijakan bahasa yang tegas. Pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam semua aspek kehidupan, termasuk media, bisnis, dan pemerintahan. Kebijakan ini diperkuat dengan undang-undang yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi dan publikasi publik. Promosi budaya. Bahasa Indonesia juga dipromosikan melalui berbagai program budaya, seperti Festival Bahasa dan Sastra yang meningkatkan kesadaran dan kebanggaan terhadap bahasa nasional. Media dan teknologi. Penggunaan bahasa Indonesia yang luas di media massa termasuk televisi, radio, dan internet membantu memperkuat dan memperluas penggunaan bahasa ini di kalangan masyarakat luas. Bahasa Melayu di Malaysia menghadapi ancaman serius terhadap keberlanjutannya.
Meskipun bahasa ini merupakan bahasa kebangsaan yang diatur dalam perlembagaan persekutuan dan memainkan peran penting dalam identitas nasional, kenyataannya menunjukkan bahwa banyak warga Malaysia, terutama dari kelompok etnik tertentu, tidak menguasainya dengan baik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan para ahli bahasa dan tokoh masyarakat. Menurut Profesor Emeritus Dato Dr. Teo Kok Seong, banyak warga Malaysia, terutama dari kelompok bukan Melayu, masih belum menguasai bahasa Melayu meskipun negara telah merdeka selama lebih dari 6 dekade. Beliau menyatakan bahwa bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh warganya sendiri. Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa banyak pelajar bukan Melayu hanya belajar bahasa Melayu untuk lulus ujian wajib tanpa benar-benar menguasainya untuk penggunaan sehari-hari. Kepincangan dalam penguasaan bahasa Melayu terlihat jelas di kalangan etnik Cina. Sikap mereka terhadap bahasa Melayu seringkali bersifat instrumental, hanya untuk memenuhi syarat pendidikan, bukan karena penghargaan terhadap bahasa tersebut sebagai bagian dari identitas nasional. Hal ini diperparah oleh keberadaan sekolah-sekolah vernakular yang menggunakan bahasa pengantar selain bahasa Melayu, sehingga memperlebar jurang penguasaan bahasa ini di kalangan generasi muda bukan Melayu. Profesor Teo Kok Seong menegaskan bahwa kegagalan bahasa Melayu untuk menjadi alat perpaduan nasional merupakan isu serius. Ia menyoroti bahwa penguasaan bahasa Melayu yang buruk di kalangan politisi juga dapat menghambat komunikasi efektif dengan rakyat dan menghalangi penyampaian kebijakan pemerintah. Lebih lanjut, beliau mengkritik bahwa penggunaan bahasa asing yang berlebihan telah mengganggu kemurnian bahasa Melayu dan merusak jati diri nasional. Bahasa Melayu menghadapi tantangan serius yang bisa mengarah pada penurunan penggunaannya di Malaysia. Dari sistem pendidikan yang mengizinkan sekolah vernakular dengan bahasa pengantar non-Melayu, hingga sikap masyarakat yang cenderung meremehkan nilai bahasa ini, semuanya berkontribusi pada resiko punahnya bahasa Melayu. Sebagai perbandingan, Indonesia telah berhasil memperkuat posisi bahasa Indonesia melalui kebijakan pendidikan yang tegas, promosi budaya, dan penggunaan bahasa dalam media. Pemerintah dan masyarakat Malaysia perlu mencontoh Indonesia dalam hal bahasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Melayu dikatakan akan punah di tempat asalnya. Tempat asalnya ini dimaksud adalah pengguna bahasa Melayu secara nasional atau bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional mereka. Jadi bukan di Indonesia ya. Jadi di sini bisa kita ambil satu informasi bahwa bahasa Melayu Malaysia itu lambat laun akan punah bila masyarakat dari Malaysia itu sendiri, baik itu dari kalangan Melayu, kemudian dari orang-orang Tiongkok, kemudian orang-orang Tamil atau orang-orang India, ini tidak bersatu dan tidak bangga dengan bahasa yang ada di Malaysia. Jelas-jelas Malaysia mencantumkan bahwa bahasa nasional mereka adalah bahasa Melayu, atau dulunya juga disebut dengan bahasa Malaysia, atau biar gampangnya untuk membedakan dengan bahasa Melayu dari negara lain, termasuk bahasa Melayu di Indonesia, maka disebutkan aja bahasa Melayu Malaysia. Nah, bahasa Melayu Malaysia ini jarang sekali digunakan di dalam pertemuan-pertemuan secara resmi, karena pertemuan secara resmi banyak bercampur bahasa Melayu Malaysia ini dengan bahasa Inggris. Dan terkadang ini dicampur menjadi 4 bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Tiongkok, ya, kemudian bahasa Tamil. Nah, tentu saja orang yang tidak menguasai bahasa
Tamil, tidak menguasai bahasa Tiongkok atau Mandarin, akan bingung ketika berkomunikasi dengan orang yang menggunakan pencampuran dari 4 bahasa ini. Inilah yang menyebabkan ya bahasa Melayu di Malaysia itu sendiri itu menjadi berada di posisi area abu-abu, artinya tidak digunakan sayang, dibuang pun sayang. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Lalu bagaimana ini terjadi? Tadi di video sudah dijelaskan bahwa hal utama yang menyebabkan ini terjadi adalah dari dunia pendidikan itu sendiri, karena dalam dunia pendidikan, bila bahasa itu tidak diwajibkan secara nasional tanpa perkecualian, maka bahasa itu tidak dipergunakan untuk seterusnya. Termasuk di Indonesia, ketika zaman dulu kurikulum di Indonesia sampai dengan sekarang tidak mencantumkan kewajiban bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan di setiap sekolah, baik dari jenjang pra TK, kemudian TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi ini tidak digunakan, maka bahasa Indonesia pun akan mungkin jarang digunakan. Orang mungkin lebih senang menggunakan bahasa yang lainnya. Apakah itu bahasa Inggris, apakah itu bahasa campuran yang lainnya. Untung di Indonesia ini kurikulum tersebut sangat pas atau sangat cocok sekali digunakan di Indonesia, sehingga bahasa Indonesia di kalangan anak muda pun termasuk generasi Z ini bisa berbahasa Indonesia sebagai media komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Karena di dokumen-dokumen dan kearsipan nasional pun menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda dengan negara tetangga kita Malaysia, dokumen-dokumen yang ada ini masih banyak yang menggunakan bahasa penjajah, yaitu bahasa Inggris. Dan tentu ini mereka merupakan suatu kebanggaan bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa dokumen negara. Tentu ini bertolak belakang dengan undang-undang ataupun pernyataan bahwa bahasa nasional mereka adalah bahasa Melayu. Otomatis kalau bahasa Melayu dalam undang-undang sebagai bahasa nasional, seharusnya warga, kemudian pejabat, dan petinggi-petinggi di Malaysia dalam merumuskan perundang-undangan dan administrasi negara harusnya menggunakan bahasa Melayu itu secara 100%. Ya, jadi tidak dicampur dengan bahasa yang lainnya. Ini adalah bagian yang kedua di mana bahasa Melayu itu lambat laun akan punah. Kemudian dalam dunia pergaulan, baik itu sekarang ya di dunia media sosial, ini pun bahasa Melayu tidak menjadi satu bahasa kebanggaan untuk dipergunakan. Sehingga para warganet banyak menggunakan bahasa campur-campur, termasuk bahkan mereka menggunakan bahasa Indonesia di dalam percakapan dan komunikasi, baik itu secara tertulis ataupun secara lisan di dalam media sosial. Apalagi kita bisa tahu dan kita tahu secara meluas bahwa pangsa pasar bagi para YouTuber dan TikToker Malaysia itu adalah Indonesia. Maka mereka merasa perlu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan untuk komunikasi dengan para penggemarnya di Indonesia atau penontonnya di Indonesia. Nah, kalau tidak seperti itu, maka cuannya nanti berkurang. Inilah sebabnya ya, kenapa seharusnya negara dan kerajaan itu hadir secara serius bila memang ingin memiliki identitas bahasa, bahwa bahasa mereka adalah bahasa Melayu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran dan Malaysia menurut Pak D ya, sebaiknya mencontohi Indonesia bagaimana memelihara, mengembangkan, dan merawat bahasa nasionalnya. Ini ya nggak usah malu-malu deh untuk bisa melakukan hal itu. Dan warganet juga yang berasal dari Malaysia nggak usah malu-malu juga mengakui bahwa bahasa yang memenuhi standar internasional di kawasan ASEAN itu hanya bahasa Indonesia. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia bisa menguasai bahasa di ASEAN. Tentu saja
Ini akan menjadi satu anti klimaks bagi negara Malaysia sendiri yang bangga dengan bahasa Melayunya tetapi lupa untuk mengembangkannya, lupa untuk merawatnya secara maksimal. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadikan suatu pembelajaran buat kita di bidang bahasa, baik di Malaysia maupun di Indonesia, menjadikan satu hal yang dinamis sifatnya, karena perkembangan bahasa ini kita tidak bisa prediksi seperti apa, ya. Dan daripada cukup sekian dulu mengenai pembahasan bahasa Melayu yang mungkin bisa punah di suatu saat nanti. Daripada cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.